Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini berjudul Bertanya kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat Alkitab untuk kita, terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayatnya yang ke-27 berbunyi, "Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah." Ada beberapa alasan ketika seseorang bertanya pada orang lain, yaitu ingin mendapatkan informasi, menguji pemahaman orang lain, atau hanya sekedar untuk berinteraksi dan merasa didengar. Keinginan utama orang yang bertanya adalah solusi dari hal yang dihadapinya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita kepada siapa kita sering bertanya akan hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Begitu pula bangsa Israel dalam kisah Hakim-Hakim pasal 20. Terdapat ada sebanyak 3 kali mereka bertanya kepada Tuhan dalam ayat 18, 23, dan 27. Pasal ini menceritakan tentang perang saudara antara suku-suku Israel dan suku Benyamin. Suku Benyamin yang bertindak brutal terhadap seorang wanita Lewi yang memicu kebencian besar dan perang saudara terjadi. Mari kita lihat bagaimana cara orang Israel bertanya pada Tuhan, dan tentunya hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dalam ayat 18 berbunyi, "Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, 'Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin?' Jawab Tuhan, 'Suku Yehudalah lebih dahulu.'" Pertanyaan ini tentang siapa yang harus maju lebih dahulu untuk berperang melawan orang Benyamin. Hal ini menunjukkan bahwa orang Israel sudah mengambil keputusan terlebih dahulu untuk melakukan perang saudara sebelum bertanya kepada Tuhan. Hal demikian juga mungkin pernah kita lakukan, bertindak dan mengambil keputusan terlebih dahulu baru melibatkan Tuhan. Kita berdoa hanya meminta pengesahan dari Tuhan atas keinginan dan rencana-rencana kita. Hal ini tentu salah. Hal yang sebenarnya adalah duduk diam dalam doa dan minta kepekaan terhadap Tuhan atas rencana dan kehendaknya. Barulah kita bertindak sesuai arahannya Tuhan. Terbukti dalam ayat yang ke-28. Tuhan menyerahkan orang Benyamin kepada orang Israel setelah mereka menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja, dan mempersembahkan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Melalui kisah ini kita belajar menjadikan Tuhan pribadi yang pertama dan satu-satunya untuk kita bertanya tentang keputusan dan rencana-rencana yang akan kita ambil ke depannya. Yakinlah bahwa kemenangan akan kita alami ketika kita diam di hadapannya, menangis, berdoa, dan berpuasa. Mintalah pimpinan rohnya untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan menyertai dan melindungi kita selalu. Amin.